Salam sehat sobat sekalian, selamat jumpa kembali di kanal Edukasi Histobar. Hidup sehat tanpa obat. Kali ini kita akan membahas tentang mengatasi sulitnya tidur. Tidur sangat penting dan merupakan keadaan anabolik di mana tubuh mengisi kembali energi, meregenerasi jaringan, dan menghasilkan protein yang dibutuhkan. Dan tanpa tidur yang cukup, tubuh manusia tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Kurang tidur yang terjadi dalam waktu lama akan meningkatkan tekanan darah sistolik dan membuat kita lebih banyak mengkonsumsi makanan berlemak dan mengandung gula sehingga menyebabkan resistensi insulin. Juga, kurang tidur akan menyebabkan penyakit mental seperti depresi, flu musiman, penyakit kardiovaskular, penyakit pernafasan, dan diabetes 2 jika dikaitkan dengan insomnia. Begadang akan melepaskan kortisol dan diketahui meningkatkan produksi hormon molekul pemberi sinyal sel seperti sitokin yang merupakan tanda dari peradangan. Kurang tidur menyebabkan perubahan yang tidak sehat dalam sistem kekebalan tubuh, termasuk sel darah putih yang merupakan penanda umum terjadinya peradangan dan meningkatnya C-reaktif protein atau CRP yang merupakan sumber dari berbagai penyakit. Otak manusia berdenyut membuat getaran listrik beragam. Sesuai dengan kegiatan yang sering dilakukan, getaran frekuensi rendah terjadi pada saat kita beristirahat, sedangkan frekuensi tinggi terjadi saat kita aktif bekerja. Frekuensi gamma adalah frekuensi di atas 40 Hz dan merupakan aktivitas mental yang lebih tinggi termasuk persepsi, penyelesaian masalah, dan kesadaran. Frekuensi beta antara 13 sampai 19 Hz merupakan getaran otak aktif, berpikir yang sibuk, aktif memproses, aktif berkonsentrasi, bergairah, dan kognisi. Getaran otak pada frekuensi alfa antara 7 sampai 13 Hz adalah dalam keadaan tenang namun dalam kondisi siaga. Frekuensi theta antara 4 sampai 7 Hz adalah keadaan pada saat kita melakukan meditasi atau relaksasi yang mendalam, dan dalam status tidur adalah REM atau Rapid Eye Movement. Pada frekuensi delta di getaran rendah di bawah 4 Hz adalah posisi tidur tanpa mimpi. Sering disebut deep sleep, di mana kita kehilangan kesadaran akan seluruh tubuh. Deep sleep sulit didapat jika organ tubuh kita tidak seimbang atau kita masih dalam keadaan bekerja dengan membuat getaran di otak antara 13 sampai 40 Hz. Tidur selalu membingungkan para peneliti, tetapi hipotesis yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah bahwa salah satu fungsi dari tidur adalah irisan kecil kematian, yang termasuk di dalamnya adalah konsolidasi ingatan. Tidur adalah keadaan reversible yang diinduksi oleh diri sendiri yang ditandai dengan berkurangnya aktivitas motorik, penurunan respons terhadap rangsangan sensorik, dan adopsi postur yang khas. Setiap kali kita tidur, terjadi bergantian antara dua fase, tidur ortodoks yaitu tidur nyenyak, tidur tenang, gelombang lambat, dan tidur REM singkatan dari Rapid Eye Movement, yaitu tidur paradoks yang fasenya dapat dibedakan satu sama lain dengan menggunakan sistem alat yang disebut EEG atau elektroencephalography. Sebagian besar tidur adalah tidur ortodoks yang dapat dibagi lagi menjadi 3 NREM atau Non-Rapid Eye Movement dengan tahapan N1, N2, N3, N4. Dan berbeda dengan tidur REM atau tidur R, yaitu tidur paradoks. Menurut TCM,
yang berkaitan dengan jam piket organ, maka sekitar pukul 11 sampai 13 adalah koordinasi terbaik untuk seluruh organ tubuh kita. Antara pukul 12 sampai 15 adalah waktu reaksi tercepat bagi organ kita. Antara pukul 15 sampai 18, suhu tubuh menjadi yang paling tinggi di dalam hari itu. Antara pukul 18 sampai 21, tekanan darah merupakan yang paling tertinggi. Pukul 21 dan 24 terjadi sekresi melatonin untuk kita bisa siap-siap tidur. Pukul 24 sampai pukul 3 pagi, kita harus tidur nyenyak atau deep sleep. Dan suhu terendah tubuh kita terjadi antara pukul 3 sampai pukul 6 pagi. Pada sekitar pukul 4 sampai pukul 6 terjadi pelepasan kortisol sehingga kita menjadi siaga. Peningkatan tercepat dalam tekanan darah antara pukul 6 dan 9 pagi. Dari pukul 9 pagi sampai jam 12 siang, kewaspadaan kita menjadi tertinggi dan siap melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Penjelasan rinci tentang jam piket organ TCM bisa disimak di kanal YouTube Histobat pada sesi S114. Perhatikan bahwa antara pukul 18 sampai 21, tekanan darah kita menjadi tinggi untuk kemudian terjadi sekresi melatonin pada pukul 21 sampai 24. Dan jika tidak bisa menurunkan tekanan darah tingginya, maka dilakukan peredaman kaki dengan metode yaitu pertama memasukkan 3 potong besar jahe ke dalam panci berisi air yang cukup besar untuk merendam kedua kaki. Didihkan airnya. Setelah mendidih, matikan api dan tambahkan 1 sendok makan cuka. Biarkan dingin sampai airnya tidak melepuhkan kaki Anda. Rendam kaki selama 30 menit. Kalau perlu, terus tambahkan air panas untuk mempertahankan suhu. Dan Anda akan siap tidur lelap semalaman. Cara tidur yang baik menurut raja-raja Tiongkok kuno adalah dengan menggunakan 5 buah bantal. Di kepala, di selangkangan, di kedua tangan, dan di punggung supaya aliran qi-nya dapat lancar dan tidak tersendat. Dan semuanya menghadap ke sisi kanan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kanal ini, silakan kontak ke WhatsApp di nomor 0815 7474 74 dan 53. Demikian bahasan tentang bagaimana kita dapat tidur dengan baik di malam hari untuk sehat dan segar di pagi hari berikutnya. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.